cara menyelesaikan kasus orang-orang yang terkena sihir ataupun terkena serangan mistik dari jarak jauh ataupun jarak dekat. Ya, cara penanganannya adalah deteksi dulu. Amalkan saja apa yang selama ini Anda sering amalkan. Lanjut, saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan kasus orang-orang yang terkena sihir ataupun terkena serangan mistik, entah itu dari jarak jauh ataupun jarak dekat. Kalau cara saya itu biasanya deteksi dulu. Jadi saya itu butuh suatu ciri yang mana ciri tersebut meyakinkan diri saya bahwa ini ada kaitannya dengan hal-hal mistik. Jangan sampai penyakit medis kita vonis oh ini ada kaitannya dengan mistik, padahal nggak ada. Namun bisa saja awalnya non medis, namun karena kelamaan bersarang di tubuh pasiennya akhirnya lama-kelamaan jadi medis juga. Jadi campur aduk ya, ada non medisnya, pengaruh utamanya adalah dari non medis jadi medis. Bagaimana cara penanganannya? Cara penanganannya adalah deteksi dulu. Nah, cara mendeteksinya seperti apa dan caranya bagaimana? Jadi kalau sekiranya kita Islam, insya Allah banyak cara. Caranya yaitu amalkan saja apa yang selama ini Anda sering amalkan. Tiap orang itu punya suatu amalan yang mana amalan itu ada diistiqomahkan. Terus insya Allah itu bisa gunakan untuk pendeteksian, untuk ngecek seseorang apakah gangguan yang dialaminya itu ada kaitannya dengan demit atau enggak. Nah, nanti kalian akan melihat sendiri reaksinya. Coba amati pergerakan pasiennya seperti apa. Nah, setelah itu, jika sudah meyakinkan diri kalian bahwa pasiennya ini ada kaitannya dengan hal-hal mistik, maka coba kalian fokuskan di sekitaran rumahnya, karena yang namanya penyakit seperti itu, entah itu pelet, entah itu santet atau apalah, yang penting intinya itu berkaitan dengan hal-hal mistik. Pasti ada yang namanya medianya itu pasti nggak jauh-jauh dari sekitaran rumahnya. Terus apa bedanya jika medianya itu jauh dari rumahnya? Nah, itu nanti akan saya bahas di pembahasan selanjutnya. Hampir rata-rata jika yang ditarget ataupun yang jadi korban itu biasanya medianya itu nggak jauh-jauh dari kediamannya, medianya pasti di situ. Nah, ketika medianya sudah ketemu, barulah gempur habis-habisan pada pasiennya. Karena ketika pasiennya ditangani terus-menerus dengan cara ruqyah ataupun ruqyah metode yang seperti apa, mau gimana, karena saya dua jalur ya, maksudnya dua jalur itu awalnya saya belajar yang namanya spiritual, terus saya beralih ke yang namanya ruqyah. Nah, nanti setelah itu jika udah dideteksi, udah meyakinkan, maka coba telusuri sekitaran rumahnya. Nah, nanti ada langkah selanjutnya, bagaimana cara kita tahu bahwa medianya di situ. Kalau misalnya dipendam, jika medianya itu dipendam, bagaimana cara menemukannya? Karena kan banyak metode tuh, ada yang cara dipendam, ada yang digantung, ada yang pokoknya banyak kali media aneh seperti itu. Jadi cara menemukannya itu adalah kalau saya itu menggunakan media orangnya sendiri ataupun pasiennya. Jika cara itu nggak berhasil, maka bisa dengan cara istighothah, berdoa. Sholat itu bisa Allah akan tampakkan, bisa saja melalui mimpi atau secara nggak sengaja kita cari, akhirnya ketemu punjer-punjernya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut ketika bergelut di bidang seperti itu. Soalnya ilmu-ilmu mereka yang mereka lontarkan insya Allah itu sangat lemah sekali. Jadi bukan berarti saya menganggap remeh ataupun menyombongkan diri dengan hal-hal seperti itu, bukan seperti itu ya. Yang penting intinya itu pasti ada yang namanya buhul. Jadi entah itu penyakitnya udah tahunan, entah itu baru kena. Sebenarnya perjalanan santet itu sendiri
ataupun yang berkaitan dengan gaib, entah itu suruhan orang atau gimana, entah itu dari jarak jauh. Nanti saya akan bahas juga mengenai apakah bisa serangan seperti itu berbalik kepada orangnya sendiri. Nanti saya akan bahas di pembahasan selanjutnya. Yang penting intinya kasus orang yang terkena sihir, entah itu pelet ataupun jadi tumbal ataupun pernah terjun dalam dunia supranatural, karena pasti ujung-ujungnya tumbal, entah itu yang jadi tumbal dirinya sendiri ataupun pihak keluarganya atau anak cucunya di kemudian hari. Kalau misalnya lontaran dari seseorang, misalnya kayak gini, kalian jadi korban lontaran ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mistik. Jadi korban ya, maksudnya ada orang pertama dan orang kedua dan orang ketiga, sehingga lontaran tersebut dikirimkan entah itu pakai media tiupan ataupun secara langsung medianya ditaruh di sekitaran kediaman korban. Jadi kebanyakan yang saya temui itu adalah medianya itu rata-rata di sekitaran kediaman korban sendiri, jadi rumah korban sendiri. Nah, hampir rata-rata kebanyakan seperti itu. Namun pernah juga saya menemukan kasus medianya jauh dan orangnya jauh, dan itu tetap aktif pengaruh sihirnya. Di sini saya akan membahas juga bahwa ketika ada orang terkena ilmu seperti itu, terus ia berpindah rumah, maka itu bukan suatu penyelesaian. Jadi itu nambah parah. Kenapa saya katakan bisa bertambah parah? Karena ketika ia berpindah rumah, maka tetap portal yang udah dibuat oleh dukunnya akan terhubung, entah itu orangnya pergi jauh karena portalnya sudah terbuat pada awalnya di kediamannya yang pertama, terus dia pindah, maka dia bisa mengakses melalui portal tersebut. Jadi cara kerja mereka seperti itu. Ini lebih khususnya saya bahas yang berkaitan dengan dunia perdukunannya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu ketika ada keluarga Anda atau keluarga kalian atau keluarga teman-teman yang terkena ilmu seperti itu, maka cobalah telusuri kediaman korbannya. Itu pasti ada sesuatu. Walaupun sekiranya dipendam, cobalah kalian istikharah terus menerus sampai suatu hari entah Allah perlihatkan melalui mimpi ataupun ditemukan secara nggak sengaja ya, maksudnya beda ya, ketika kita mencari dengan sengaja mencari dengan menemukan secara tidak sengaja. Jadi apa yang saya ceritakan ini adalah alhamdulillah pernah saya lalui, namun saya masih agak ragu untuk mempublikasikan semua perjalanan selama ini, karena ketika saya penanganan, sekali lagi saya juga masih tahap belajar, dan ketika saya penanganan dan ada rekaman juga, maka itu kefokusan kita teralih. Maksudnya karena saya masih belajar, masih tahap belajar, ketika saya mau fokus sama pasiennya, maka saya teralih dengan kamera. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya tidak semua perjalanan selama ini ketika penanganan itu saya publikasikan. Apalagi saya nggak punya skill ke arah situ, masalah dunia pengeditan saya nggak punya skill di situ. Jadi yang intinya adalah jika ada salah satu keluarga, kawan-kawan ataupun teman-teman di luar sana yang terkena ilmu semacam itu, maka deteksilah dengan bacaan apapun yang sekiranya nggak keluar jalur dari Al-Quran. Coba bacakan sambil sentuh bagian ujung-ujungnya ataupun bagian belakangnya, entah itu kakinya juga ataupun tangannya, insya Allah itu pasti ada reaksi. Tapi sebelum melakukan, yakinkan terhadap diri Anda sendiri bahwa Al-Quran itu adalah obat segala penyakit. Ketika orang melontarkan ilmu sihirnya tanpa buhul, hanya membayangkan muka orangnya dengan media foto, terus pakai tiupan, itu beda efeknya.
Kenapa saya katakan beda efeknya? Yang media tiupan bisa ditangani dengan bacaan, dan kita yakini itu bisa ditangani seperti itu. Yang susah itu adalah ketika buhulnya di luar daripada jasadnya, itu yang susah. Insya Allah itu ada penyelesaiannya. Jadi kalau sekiranya ada teman-teman di luar sana yang terkena ilmu semacam itu, coba perhatikan pasiennya, terus ruqyah dengan bacaan apapun, yang penting nggak terlepas dari Al-Quran, deteksi dengan bacaan yang sering Anda amalkan selama ini ketika Anda sholat, selesai sholat, ataupun dengan zikir-zikir apapun. Coba dibacakan di hadapan pasiennya. Ketika sudah meyakinkan diri Anda sendiri bahwa oh ini ada kaitannya dengan demit, dengan lontaran ilmu perdukunan, maka langkah kedua, fokuskan pada sekitaran rumahnya. Entah itu ada jimat, entah itu ada buhul pendaman atau apalah di situ. Karena ketika itu nggak dikeluarkan, nggak ditemukan, mau ditangani kayak manapun, itu akan tetap berbolak-balik. Misalnya buhulnya nggak ditemukan, orangnya diruqyah mati-matian, rutinitas sampai ruqyah mandiri, itu bisa sembuh seketika, tapi besoknya akan kambuh lagi. Ya intinya itu saja pembahasan kali ini, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe